Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Zulfana Faida. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah tema penting yang sangat relevan dengan tantangan zaman kita, yaitu filsafat pendidikan Islam dan problematika kontemporer. Semoga penjelasan ini dapat memberikan pemahaman baru dan mengajak kita untuk merenungkan kembali arah-arah pendidikan Islam dalam menghadapi isu-isu modern. Di tengah pesatnya perkembangan teknologi, modernisasi, dan perubahan sosial yang cepat, pendidikan sering dipersempit hanya sebagai proses menghasilkan manusia yang kompetitif, produktif, dan juga siap kerja. Tetapi pertanyaannya, apakah ini cukup? Apakah pendidikan hanya soal keterampilan teknis dan dunia kerja? Nah, disinilah filsafat pendidikan Islam hadir untuk mengingatkan kembali arah dan makna pendidikan melalui 3 pilar utamanya, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pendidikan Islam bukan hanya mendidik otak, tetapi juga membentuk pandangan hidup dan kemanusiaan yang utuh. Baiklah teman-teman, yang pertama ada ontologi pendidikan Islam. Ontologi ini membahas tentang hakikat manusia dan realitas. Dalam pandangan Islam, manusia bukan sekadar makhluk biologis yang bisa diprogram, bukan produk industri, dan bukan objek teknologi yang dapat dimanipulasi. Manusia adalah makhluk jasmani dan rohani, memiliki akal, hati, dan amanah sebagai khalifah di bumi. Di era kontemporer ini, kita menyaksikan fenomena reduksi manusia menjadi objek teknologi. Misalnya, algoritma media sosial yang mengatur perilaku, ketergantungan pada gawai yang membentuk pola pikir, serta kecenderungan menilai manusia hanya dari produktivitas. Ketika melihat fenomena ini, saya merasa bahwa pendidikan modern sering merupakan sisi terdalam manusia, nilai spiritual, makna hidup, dan tujuan keberadaannya. Padahal, dalam ontologi Islam, manusia memiliki martabat tinggi karena ia membawa potensi ilahiyah. Maka pendidikan Islam berfungsi mengembalikan kesadaran ontologis ini bahwa manusia adalah makhluk berjiwa, bukan sekedar mesin produksi. Nah, teman-teman, yang selanjutnya ada epistemologi pendidikan Islam. Epistemologi ini menanyakan dari mana ilmu berasal, lalu bagaimana kita tahu sesuatu itu benar. Epistemologi pendidikan modern cenderung bertumpu hanya pada rasionalitas dan sains empiris. Sementara dalam Islam, sumber ilmu jauh lebih luas, yaitu wahyu sebagai pedoman kebenaran, akal sebagai alat berpikir kritis, serta pengalaman empirik sebagai bukti dan penguatan. Ketiganya saling melengkapi, bukan saling menyingkirkan. Nah, namun problem besar zaman ini adalah sekularisasi ilmu. Ilmu dipisahkan dari nilai-nilai ketuhanan. Nah, akibatnya ilmu dipandang netral, padahal ia membentuk moral masyarakat. Pengetahuan berkembang tanpa arah etis, serta teknologi melaju lebih cepat daripada spiritualitas manusia. Nah, dari sinilah saya merasa bahwa krisis spiritualitas hari ini bukan terjadi karena kurangnya informasi. Kita punya ribuan sumber belajar, jutaan data, dan teknologi yang spektakuler. Tetapi ilmu itu sering kering, tidak mengantarkan manusia pada makna, serta tidak menumbuhkan kedalaman akhlak. Dengan epistemologi Islam, kita diingatkan bahwa ilmu seharusnya menuntun manusia menuju kebenaran yang hakiki, bukan sekedar pengetahuan teknis yang dangkal. Nah teman-teman, yang terakhir ini ada aksiologi pendidikan Islam. Aksiologi ini membahas tujuan dan nilai suatu pendidikan. Dalam Islam, ilmu tidak dipisahkan dari moralitas. Ilmu harus menghasilkan akhlak, kebermanfaatan, kemaslahatan, serta kontribusi bagi peradaban. Tapi, realitas pendidikan modern sering bergerak ke arah lain. Tujuan belajar dipersempit menjadi bekerja, mencapai status sosial, dan memperoleh penghasilan. Akibatnya apa? Akibatnya, lahirlah dua masalah besar ini. Yang pertama, karena krisis spiritualitas. Nah, orang semakin pandai tetapi semakin kosong secara batin. Lalu yang kedua, hilangnya orientasi moral. Orang cerdas tetapi tidak beradab. Nah, saya sering menemukan banyak contoh di sekitar kita. Seseorang memiliki gelar tinggi, tetapi mudah marah, tidak jujur, atau tidak peduli sosial. Saat itulah saya melihat betapa pentingnya aksiologi Islam yang menegaskan bahwa tujuan utama pendidikan adalah membentuk manusia beradab.
aksiologi Islam memberikan arah moral pada ilmu, agar pengetahuan yang kita miliki membawa kemaslahatan, bukan kerusakan. Nah, teman-teman semua, melalui ontologi, epistemologi, dan aksiologi, filsafat pendidikan Islam memberikan kerangka yang utuh untuk menjawab problem-problem yang besar pada zaman modern ini. Sekularisasi ilmu, krisis spiritualitas, dan reduksi manusia oleh teknologi. Ontologi mengingatkan hakikat manusia yang mulia, epistemologi mengarahkan sumber dan proses yang ilmu yang benar, serta aksiologi yang memberi tujuan moral agar pendidikan melahirkan manusia yang beradab. Nah, pada akhirnya, pendidikan bukan sekedar mencetak manusia pintar, tetapi melahirkan manusia yang utuh, yang memahami dirinya, menghargai nilai-nilai keilahian, dan mampu membawa kebaikan bagi dunia. Baiklah, demikian pemaparan mengenai filsafat pendidikan Islam dan problematika kontemporer. Semoga materi ini dapat membuka wawasan kita bahwa pendidikan bukan hanya proses mengajar, tapi upaya membentuk manusia yang utuh, bernilai, berakhlak, dan memiliki arah hidup yang jelas. Baiklah, terima kasih atas perhatian yang diberikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.